Mereka ingin bersama-sama dengan kita seperti ini untuk yang mulai melaksanakan sholat tarawih, walaupun kita laksanakannya di awal waktu, misalnya Isya. Mereka ingin bersedekah karena nilai sedekah pada bulan Ramadan luar biasa. Sebagaimana tawaran Allah dan Rasulnya tentang kemuliaan yang ada yang banyak di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ibnul Jauzi mengatakan, demi Allah seandainya dikatakan pada orang yang sudah mati untuk berangan-angan atau untuk meminta, mereka akan minta dikembalikan ke dunia barang satu hari di bulan Ramadan seperti ini untuk melakukan amal ibadah sebagaimana yang saat ini sedang kita jalani. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin sedikit berbincang tentang sebuah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini amat sangat pendek dan juga menunjukkan keistimewaan daripada bulan Ramadan yang kita semuanya setiap menjelang fajar kita mesti melakukannya insyaallah. Apa itu? Makan sahur. Di topik pembicaraan kita pada hari ini keberkahan tentang sahur. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, makan sahurlah kalian, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sedikit tentang Imam Malik ini atau Anas bin Malik ini. Beliau adalah khadim dari Rasulullah SAW, pelayan dari baginda Nabi SAW, yang beliau dibawa oleh Ummu Atiyah masih dalam usia 10 tahun, masih anak-anak, dibawa ke hadapan Nabi SAW. Kemudian beliau menuturkan, ya Rasulullah, hada Anasun khadimuka fatahullahu fatullahalah. Ya Rasulullah, ini adalah Anas bin Malik, khadim penjenengan, pelayan panjenengan, maka mohon doakan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, ketika menerima permintaan dari Ummu Atiyah untuk Anas bin Malik ini, maka Rasulullah SAW berdoa. Apa yang beliau mintakan? Allahumma aksir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, perbanyaklah harta untuk Anas bin Malik, perbanyaklah anak cucu untuk Anas bin Malik, dan masukkanlah dia pada saatnya nanti ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerita, pada satu ketika Anas bin Malik bercerita kepada para sahabat yang lain bahwa apa yang didoakan oleh Rasulullah SAW, yang dua sudah diberikan, hartanya banyak, kemudian anak dan cucunya juga banyak. Bahkan di antara sekian banyak anak cucunya itu banyak yang gugur syahid memperjuangkan kemuliaan agama Allah, agama Islam ini. Dua sudah dikaruniakan kepada Anas bin Malik. Beliau mengatakan tinggal yang satu, mudah-mudahan yang satu ini Allah juga akan berikan kepada saya. Jamaah sekalian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali tentang makan sahur tadi. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menyelisihi puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasr. Mereka berpuasa tetapi mereka tidak makan sahur. Jadi ahli kitab, mereka juga berpuasa, tetapi caranya saya juga belum pernah tahu bagaimana cara mereka berpuasa. Tetapi dijelaskan bahwa kita hendaknya menyelisihi tata cara mereka berpuasa. Di antaranya yang paling menonjol adalah mereka tidak makan sahur. Maka kita disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk makan sahur di saat kita mau berpuasa, baik puasa wajib, puasa Ramadan atau puasa Nadar, dan juga puasa-puasa sunnah yang lain.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, salah satu kemuliaan bagi orang-orang yang mau makan sahur ini, dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahharin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Jadi luar biasa jamaah sekalian, nilai keutamaan, kemuliaan daripada orang yang makan sahur ini. Allah bersolawat. Kenapa solawat Allah kepada hambanya? Allah merahmati semua hambanya yang mau makan sahur. Kemudian malaikat bersolawat. Bagaimana solawat malaikat? Mereka mendoakan kepada kita yang mau makan sahur. Luar biasa sekali lagi jamaah sekalian, nilai atau keutamaan daripada makan sahur ini. Sementara Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita kapan makan sahur yang paling baik itu. Beliau menjelaskan agar kita mengakhirkannya. Kalau berbuka puasa, jadi dalam hadis dijelaskan ada akhlak nubuwah, akhlak kenabian. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka puasa di saat sudah tenggelam matahari. Jadi tanda berbuka puasa itu bukan adzan. Menurut Al-Utsaimin rahimahullah, bukan juga suara beduk, tetapi tenggelamnya matahari. Kalau kita sudah yakin matahari sudah tenggelam, maka bersegeralah kita untuk berbuka puasa. Dilarang kita menunda atau sangat dianjurkan kita menyegerakan berbuka puasa. Sementara untuk yang sahur tadi kita dianjurkan untuk mengakhirkannya. Kemudian Rasulullah juga memberikan contoh kepada kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Berapa lama jarak antara beliau makan sahur sampai masuknya waktu subuh? Dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan bahwa ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berapa lamanya jarak antara beliau makan sahur sampai sholat subuh, itu beliau dijelaskan sekedar membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi cukup waktunya membaca 50 ayat Al-Quran. Di sini tidak dijelaskan, dalam hadis tidak dijelaskan ayat yang dibaca itu panjang-panjang atau pendek-pendek. Itu tidak dijelaskan di sana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kembali kepada nilai keberkahan tadi, apa sih sebenarnya barokah itu? Barokah itu menurut pengertian yang mudah untuk bisa kita ambil adalah bertambahnya kebaikan. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, barangkali jumlahnya tidak seberapa, tetapi karena keberkahannya Allah memberikan barokah. Ternyata rezeki yang tidak banyak itu, uang yang tidak banyak itu ternyata mencukupi untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, untuk biaya anak-anak sekolah dan seterusnya. Jadi pendek kata, nilai-nilai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Di antara keberkahan secara fisik, ketika seseorang makan sahur, yang barangkali ini kadang-kadang menjadi niat. Menjadi niatan seseorang ketika makan sahur agar puasanya menjadi kuat. Apakah boleh kita berniat seperti itu atau salahkah? Berniat seperti itu tentu saja tidak. Tetapi kurang pas, kurang tepat. Terus yang tepat bagaimana? Karena Allah dan Rasulnya tawarkan keberkahan. Kemudian Allah dan para malaikat mendoakan, bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Ini semestinya yang harus kita kejar. Ini semestinya yang harus kita raih. Jadi ketika kita makan sahur, niatkanlah dalam diri kita. Yang pertama, mentaati contoh dan perintah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita mengejar barokah dari Allah Subhanahu wa taala, mengejar keutamaan yang Allah tawarkan dengan merahmati orang-orang yang makan sahur, dan juga doa para malaikat yang tentu saja doanya para malaikat insya Allah diijabah. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mengakhiri pembicaraan kita pada kesempatan malam hari ini, mari kita luruskan niat. Jadi saat kita melakukan ibadah apapun bentuknya, sholat kita, puasa kita, apa yang kita niatkan, hendaknya jangan sampai niatan yang ada pada hati kita ini terkencang atau melenceng dari hal yang sebenarnya.